Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua tetap berlimpah berkat, tetap semangat, sehat walafiat. Kita menjadi berkat bagi sesama umat dan masyarakat melalui setiap hal yang kita buat. Tentu yang baik, yang mendatangkan rahmat dan berkat di dalam kehidupan kita bersama. Hari ini adalah hari peringatan wajib Santo Agustinus. Kemarin kita mengenang ibundanya, iman ibundanya Santa Monica. Dan hari ini adalah hari untuk mengenang iman putranya Santo Agustinus. Buah doa dan ketekunan ibunda tampak dalam diri Santo Agustinus. Mari kita membaca Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang telah menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau, hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu.
Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan memberikan talenta kepada kita masing-masing menurut kemampuannya. Itu hal pertama yang kita lihat. Masing-masing diberi talenta menurut kemampuannya, dan kita dipanggil untuk memperkembangkan dan mempertanggungjawabkan talenta itu seturut kemampuan kita seoptimal mungkin. Adalah godaan untuk membandingkan bakat kita dengan bakat orang lain. Melakukan hal ini dapat merampas energi dan kebahagiaan kita. Tuhan mengharapkan kita menggunakan semua bakat, kemampuan, dan talenta yang dianugerahkan kepada kita. Yang penting bukan soal jumlah berapa talenta dan seperti apa talenta itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita menerima dengan penuh syukur dan sukacita, dan kemudian memperkembangkan dan mempertanggungjawabkan demi kemuliaan Tuhan dan berkat dicurahkan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama yang bisa kita renungkan. Yang kedua, kadang-kadang kita dicekam oleh ketakutan dan kelumpuhan karena kita tidak mau memperkembangkan dan mempertanggungjawabkan talenta itu. Seringkali kita dapat membiarkan rasa takut menghalangi kita. Takut untuk menggunakan bakat itu demi kemuliaan Tuhan, demi kemaslahatan umat dan masyarakat. Kita terlalu banyak berhitung apa yang terjadi jika kita mulai sesuatu dalam mengembangkan bakat dan talenta itu, lalu kita tidak berbuat apa-apa, dan itu menjadi buah dari ketertekaman, kelumpuhan, dan ketakutan. Ketakutan bisa melumpuhkan kita seperti hamba ketiga yang tidak berbuat apa-apa dan kemudian menyalahkan sang pemberi talenta. Padahal segala sesuatu telah dipercayakan kepada kita. Seperti yang dikatakan Santo Paulus pada umat di Filipi bab 4 ayat 13. Kita dapat melakukan segala sesuatu melalui dan di dalam Kristus yang menguatkan kita. Yang ketiga, mari kita belajar untuk menjadi hamba yang baik dan setia. Semua yang kita terima dalam hidup kita, bakat dan kesulitan yang menyertainya, berkat dan tantangan cobaan yang ada di dalamnya dapat diubah menjadi buah yang terbaik. Contoh yang kita renungkan, yang hari ini kita peringati imannya adalah Santo Agustinus. Santo Agustinus menjadi bukti, salah satu bukti di dalam sejarah gereja bagaimana mengembangkan bakat dan talenta secara optimal untuk kemuliaan Tuhan, bahkan mengubah kehidupannya menjadi tanda berkat bagi gereja dan bagi dunia, bagi umat dan bagi masyarakat. Kehidupan Santo Agustinus sendiri itu menjadi bukti, salah satu bukti dalam sejarah gereja. Berapa banyak orang yang telah diselamatkan dari gaya hidup yang penuh dengan kejahatan dan dosa, dan kemudian berubah menjadi pribadi yang penuh semangat di dalam melayani Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, mari kita saling mendoakan agar kita juga diberi rahmat apapun bakat dan talenta kita. Kita terima dengan penuh syukur, kita kembangkan sebagai pertanggungjawaban kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani sesama dan alam semesta ini. Santo Agustinus, doakanlah kami. Semoga Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga
panjenengan semua dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.